Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Dimyati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi matematika komputer serta teman-teman semua yang telah berkenan menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Hayatin Nufus dari Pendidikan Matematika kelas 7A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara menyelesaikan soal matematika dengan menggunakan aplikasi Wolfram Matematika. Nah, teman-teman bisa lihat, ini merupakan tampilan dari lembar kerja matematika yang sudah berisi beberapa pertanyaan mengenai materi aljabar, logaritma, pertidaksamaan, suku banyak, dan trigonometri. Untuk menyelesaikannya, kita bisa buka lembar kerja baru dengan mengklik File, New, dan Notebook. Nah, sudah muncul lembar kerja barunya. Kita bisa sesuaikan ukurannya. Dan untuk memudahkan pekerjaan kita bisa gunakan Basic Math Assistant yang ada di Palettes. Nah, kita klik. Oke, udah muncul. Dan kita bisa mulai dari soal yang pertama ya. Kita copy dulu soalnya yang ada di lembar soal dan kita paste di lembar kerja baru. Nah, A sama dengan 1/4, B sama dengan 8, dan C sama dengan -1 ini bisa langsung kita copy lalu paste di bagian bawahnya. Penghubung antar variabel ini atau informasi ini kita ganti dari yang awalnya koma menjadi titik koma. Nah, lalu langsung bisa kita masukkan pertanyaannya. Sama caranya dengan melakukan copy lalu kita paste. Untuk melihat hasil atau outputnya, kita klik enter yang ada di Basic Math Assistant atau juga bisa dengan menekan Shift plus Enter pada keyboard. Nah, keluarlah hasilnya. Jadi, penyelesaian dari soal di atas adalah -16. Nah, output ini bisa kita ubah warna backgroundnya dengan memblok terlebih dahulu, lalu pilih format dan background color. Di sini ada pilihan warnanya, dan yang kita akan pilih adalah warna light green. Oke, kita lanjut ke soal logaritma ya. Caranya masih sama. Kita copy dulu pertanyaan yang ada di lembar soal, lalu kita paste di lembar kerja baru. Setelah itu, pertanyaan dari logaritmanya ini bisa kita copy ke bagian bawahnya. Nah, setelah itu bisa langsung kita klik enter atau tekan shift plus enter pada keyboard. Nah, akan muncul hasilnya, tapi ini masih belum dalam bentuk yang sederhana. Masih kita bisa sederhanakan lagi. Caranya, kita arahkan spasi ke bagian output yang paling depan, lalu kita tambahkan atau kita ketik root approximant. Nah, itu juga ada pilihannya, bisa langsung kita klik root approximant, dan jangan lupa tambahkan buka kurung siku dan tutup kurung siku pada akhirnya. Nah, setelah itu bisa langsung kita enter deh. Masih menunggu. Nah, muncullah hasil yang paling sederhana dari pertanyaan logaritma ini, yaitu 81/4.
Oke, selanjutnya bisa kita warnai lagi background untuk jawabannya atau untuk hasilnya. Kita warnain light green juga. Selanjutnya soal pertidaksamaan. Seperti tadi kita copy lalu paste di lembar kerja baru. Ini basic math assistant-nya kita geser dulu. Nah, untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan, kita dapat menggunakan rumus reduce. Nah, jangan lupa untuk menggunakan juga buka kurung dan tutup kurung siku. Lalu kita copy nilai dari pertidaksamaan yang dicari. Kita paste di tengah antara buka dan tutup kurung siku. Nah, sampai sini kita masih harus mengubah variabel X-nya karena variabel X harus berwarna biru. Caranya dengan kita ganti menjadi X kapital. Nah, sekarang jadi biru kan? Ini juga sama. Dan yang terakhir. Nah, untuk tanda titik ini nggak bisa ya, akan berbeda arti. Sebenarnya kan di soal ini maksudnya 3 dikali 2 pangkat X. Nah, untuk perkaliannya kita ubah menggunakan simbol perkalian yang ada di basic math. Nah, seperti itu. Dan untuk realnya ini kita bisa tulis ulang reals. Nah, seperti itu. Kalau sudah, arahkan spasinya di akhir lalu shift enter. Ketemu deh hasilnya. Jadi, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut adalah X kurang dari 2 dan X lebih besar dari 1. Lalu kita warnai backgroundnya seperti tadi, warna light green. Dan beralih ke soal selanjutnya yaitu suku banyak. Nah, untuk penyelesaian soal suku banyak, kita gunakan rumus polynomial mode. Nah, di sini ada pilihannya polynomial mode. Lalu buka dan tutup kurung siku. Dan kita masukkan fungsi dari Gx. Nah, jangan lupa X-nya di kapital. Lalu koma habis dibagi X min 1. X min 1. Pindahkan spasi ke ujung lalu shift enter. Nah, hasilnya adalah min 2 plus D. Lalu kita buat pembuat nolnya ya. Min 2 plus D. Min 2 plus D sama dengan 0. Kedua ruas ditambah 2, maka D sama dengan 2. Berarti Gx-nya berapa? Sehingga Gx sama dengan X pangkat 3 plus D. Nah, tadi kan D-nya 2 ya. Kita ubah jadi 2 min 2. Berarti 2 min 2 kan 0 ya. Berarti tinggal X pangkat 3 plus X min 2. Nah, ini bentuk Gx yang baru. Lalu kita input lagi. A plus 9. Kita input dengan rumus polynomial mode lagi.
buka tutup kurung siku dan masukkan GX yang baru, koma, hasil bagi GX oleh X min 3. Jangan lupa X nya kapital ya, X min 3. Lalu shift enter. Nah, ternyata hasilnya adalah 28. Jangan lupa kita warnain lagi backgroundnya. Nah, oke, beralih ke soal trigonometri. Kita copy paste. Nah, soal selanjutnya adalah soal trigonometri. Karena di sini bentuknya adalah pecahan, maka kita gunakan basic math assistant-nya yang ini ya. Nah, kotak di atas ini untuk pembilang dan yang di bawah untuk penyebut. Berarti yang di atas kita pilih cos. Nah, di sini juga ada fungsi trigonometri cos. Masukkan 225 derajat tambah cos 15 derajat per kotaknya sin 225 derajat tambah sin 15 derajat. Lalu kita pindahkan kursor menjadi di bagian akhir dan shift enter. Nah, di sini hasilnya masih belum sederhana, maka kita tambahkan di paling depannya. Nah, kursornya kita pindahkan paling depan. Root reduce. Dan jangan lupa gunakan buka dan tutup kurung siku. Lalu shift enter. Nah, jadi hasil dari cos 225 derajat plus cos 15 derajat per sin 225 derajat plus sin 15 derajat adalah min 1 per akar 3. Dan jangan lupa warnai backgroundnya menjadi warna light green. Nah, ini kita menggunakan 2 kali sama dengan, dan sebelumnya jangan lupa untuk input dulu ya, Alt plus 9 pada keyboard, lalu tekan keyboard tanda sama dengan sebanyak 2 kali. Nah, akan muncul tanda seperti ini. Lalu kita masukkan rumus-rumusnya. Cos A plus B sama dengan pecahan dari 3/5, lalu titik koma, cos A lanjut cos B sama dengan pecahan lagi 5/3, titik koma, tan A, tan B. Lalu arahkan kursor di akhir dan shift enter. Nah, ini cukup lama ya nunggunya. Nah, masih loading. Wow. Jadi tan A dan tan A kali tan B adalah 16/25. Nah, lanjut ke soal trigonometri yang terakhir.
Dan soal terakhir, kita diminta untuk membuat grafik dan menentukan nilai minimumnya. Pertama kita buat grafiknya dulu ya. Input, lalu masukkan rumus plot. Lalu buka dan tutup kurung siku dan diisi oleh rumus fungsinya. Nah, ini kita gunakan kurung kurawal juga. Nah, masukin 2 sin X, X-nya kapital, min pi per 3 tambah 1. Lalu di luar kurung kurawalnya kita beri batas dengan menggunakan kurung kurawal baru. Batasnya di sini aku mau gunain X dari min 2pi sampai 2pi. Nah, selanjutnya aku mau warnai grafiknya menjadi warna merah. Berarti kita tulis plot style. Nah, ini udah ada plot style. Nah, warnanya merah, berarti kurung kurawal lalu red. Nah, seperti itu. Lalu shift enter. Nah, jadilah grafiknya seperti ini. Sekarang tinggal nilai minimumnya. Masukkan rumus N, minimize, lalu buka dan tutup kurung siku, masukkan fungsinya, tinggal di copy paste aja, lalu masukkan X. Nah, tinggal di shift enter. Inilah nilai minimumnya. Tinggal diwarnain light green. Nah, alhamdulillah kita udah nyelesain semua soalnya dari mulai aljabar sampai dengan trigonometri. Dan jangan lupa kita simpan ya di file lalu save as. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.